Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, alihi wa sahbihi wa bihuda ila illah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, awayna luma wa takir, wa naf'a wal intifada wal istifada, wa sunnati rasulillah, wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair, tiwa'a wajhillah wa gurbillah, wa thawabillahi subhanahu wa ta'ala. Nyampe di kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl wa awwalu nisabil ghanami arba'un. Awal daripada nisab zakat kambing itu adalah 40 ekor. Ini yang maksud yaitu mencakup daripada kambing kacang dan juga kambing gibas. Punya kambing kacang 40 maka wajib mengeluarkan zakat. Punya kambing gibas 40 wajib mengeluarkan zakat. Adapun jika jumlahnya itu masih di bawahnya 40 ekor, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi jumlahnya memang harus paling sedikitnya adalah 40 ekor. Dan jika pemilik kambing ini adalah orang yang thiqah, yaitu orang yang terpercaya, maka hitungannya dia atau jumlah yang dihitung itu sudah bisa dipercaya. Pemilik kambing ini bilang, ini saya mengeluarkan karena jumlahnya yang saya miliki 40 ekor. Jika dipercaya thiqah, maka langsung percaya, nggak perlu di lain-lain. Tapi kalau bukan orang yang bisa dipercaya, maksudnya mungkin dia itu sering berbohong, maka nggak cukup dengan pengakuannya, tapi harus dihitung ya. Harus dihitung. Soalnya nanti zakat itu kan ada yang namanya sa'i. Sa'i itu adalah petugas untuk menarik zakat. Maka kalau si pemiliknya itu tidak terpercaya, maka nanti si petugas ini juga ikut menghitungnya ulang. Cara termudah untuk menghitungnya yaitu adalah kambing itu dilewatkan jalan yang sempit, yang cukup untuk lewatnya satu kambing saja. Sekiranya kambing ini nanti jalan satu persatu, keluar dari jalan sempit ini satu persatu, nanti sama pemiliknya atau sama si petugas itu nunggu di pintu keluarnya jalan yang sempit ini sambil megang tongkat gitu, sambil megang tongkat untuk ditunjuk keluar 2, 3 gitu, dihitung. Atau tongkat
Bisa juga pakai tangannya langsung disentuh itu kambing yang keluar satu-satu. Satu. Ini ini adalah cara Allah yang paling benar. Jadi cara hitungnya seperti itu. Sebetulnya nggak harus seperti itu, nggak gitu. Tapi seperti itu. Soalnya kalau dikumpulkan di satu lapangan gitu, menghitung udah yang bingung. Makanya lewatkan di satu gang yang sempit, tunggu di jalan pintu keluar, dihitung satu. Di sini masalah kambing dan tugas dalam jumlah hitungannya, maka ya apa? Versinya pemilik kambing misalnya 40, versinya petugasnya 45 ekor. Maka gimana? Maka ada dua keadaan, ada dua ya, jawabannya ada dua. Yang pertama, jika perselisihan itu tidak mempengaruhi kewajiban zakat, maka nggak perlu diulang. Ya. Tapi kalau perselisihannya itu adalah mempengaruhi terhadap kewajibannya zakat, maka wajib diulang. Begitu. Di bajurinya itu ada. Contoh yang tidak berpengaruh seperti apa? Contoh adalah perselisihan di wakes. Maka nggak perlu diulang. Kan kambing paling sedikit 40. Di atasnya 40 itu adalah 121. Kalau si pemilik bilang, saya menghitungnya 40 ekor. Si petugas bilang, saya justru ngitungnya 45 ekor. 40 ekor wajib mengeluarkan satu kambing. 45 ekor tetap nggak ada pengaruh sama sekali antara nisab dengan wakes ini. Maka nggak perlu diulang. Berbeda kalau perselisihan itu terjadi atau mempengaruhi terhadap nisab atau kewajibannya zakat. Contoh, misal pemilik bilang, saya ngitungnya 120 ekor. Si petugas bilang, saya menghitungnya 121 ekor. Bedanya cuma 1 ekor. Tapi ya, di sini ada berpengaruh kepada nisab atau kewajiban zakat. Karena 120 ekor kambing itu kan 120 itu kan masih masuk ke 40. Masih masuk ke 40. Orang punya kambing 120 ekor, wajib bagi dia mengeluarkan satu kambing. Tapi kalau orang sudah punya kambing 121 ekor, wajib dia mengeluarkan 2 kambing. Nah, ini perselisihan yang berpengaruh terhadap kewajiban zakat. Maka kalau perselisihannya terjadi semacam ini, maka wajib diulangi lagi.
nanti tinggal di murojaah, atau kalian bisa kalau nggak paham nanti kalian bisa nonton ulang ya, nggak apa-apa, tapi di videonya saja, jangan di YouTube-nya. Kalau ada yang kurang paham kan bisa dipercepat itu bagian mana gitu, atau nanti bisa tanya langsung. Nah, kemudian disebutkan juga di Bajuri bahwa boleh ya mengeluarkan zakat kambing dengan kambing yang berbeda, maksudnya yang jenis lain, asalkan masih dalam satu kategori gitu. Misal ada orang mempunyai 40 kambing jenis domba, lalu yang dia keluarkan kan cukup 41 kambing, lalu yang dia keluarkan 1 kambing jenis kacang, maka boleh. Atau sebaliknya, punya 40 jenis kacang, yang dikeluarkan 1 kambing domba, boleh seperti itu. Dan ini juga berlaku kepada semua ya, bukan hanya kepada kambing saja. Onta juga begitu. Onta yang arhabiyah, jenis onta arhabiyah, punya onta sampai nisab jenis arhabiyah 25 ekor misalnya, punya onta arhabiyah 25 ekor, boleh bagi dia mengeluarkan onta yang mahriyah atau mihriyah begitu. Ini yang paham orang-orang yang punya onta. Walhasil begitu juga dengan sapi. Sampai nisab punya sapi semuanya. Lalu dia yang dikeluarkan sama dia adalah jamus, yaitu kerbau. Boleh. Atau dia punya sampai nisab kerbau, punya kerbau sampai nisab, boleh bagi dia untuk mengeluarkan sapi biasa itu. Walhasil boleh ya mengeluarkan asal masih satu kategori atau satu sejenis begitu ya. Nah. Namun ini yang penting, kalau mau melakukan yang semacam ini ada syaratnya yang harus dan yang wajib diperhatikan. Dikatakan biriayatil qimah ya, harus dengan memperhatikan harganya si kambing ini atau harganya hewan ini, karena otomatis contoh misalnya domba jelas beda dengan kacang. Punya domba 40 yang dikeluarkan kok kemudian kacang, atau mungkin campur. Punya domba 30 yang 10-nya kacang ya, maka boleh bagi dia bebas, dia mau ngambil 1 ekor yang domba atau mau ngambil 1 ekor yang kacang dari sejenis kacang, boleh ya. Atau sebaliknya, dia punya 30 kacang 10 domba, bebas bagi dia mau mengeluarkan, mau narik, mau ngambil 1 ekor dari domba atau 1 ekor dari kacang. Tapi yang harus diperhatikan yaitu adalah biriayatil qimah, harus memperhatikan nilai harganya ya, wajib itu, karena jelas tadi itu dibilang apa, harganya jelas berbeda.
Nah, kayak dikatakan di Bajuri, cara ngitungnya gimana kalau kasusnya seperti itu? Cara ngitungnya yaitu adalah nanti dijadikan pecahan. Dijadikan pecahan. Contoh simpelnya itu begini. Nisabnya kambing itu kan 40 ya. 40. Nisabnya kambing adalah 40. Punya domba 30. Punya kacang ya. Punya domba, atau kita balik dulu. Punya kacang ya. Punya kacang 30 ya. Punya domba 10, 40. Ini sudah wajib mengeluarkan zakat. Dalam hal ini bebas bagi dia untuk mengeluarkan apa yang domba diambil satu, apa yang kacang yang mau diambil satu. Bebas. Tapi yang harus diperhatikan, satu yang mau dikeluarkan ini mana kan gitu kan. Maka dikatakan yang harus dikeluarkan ini adalah yang harganya disesuaikan dengan harga pasaran. Biriayatil qimah. Harus diperhatikan masalah harganya. Begitu. Caranya gimana untuk menghitung harga tadi itu? Ya pertama tanya dulu ke pasar kambing. Tanya, satu domba itu harganya berapa sekarang Pak? Tanya ya. Biasanya orang-orang yang ahli perkambingan itu paham. Ya. Yang domba berapa Pak sekarang satu ekor? Dibilang, oh sekarang yang domba satu ekornya 2 juta. Tamam. Yang kacang 1 juta. Maka dalam hal ini dikatakan di Bajuri, yaitu harus dijadikan jumlah atau bilangan pecahan dulu. Coba itu. Kasusnya itu kan 30 kacang, 1 domba. Ingat, 1 domba harganya 2 juta. Kalau kacang harganya satuannya adalah 1 juta. Sekarang kita cara menghitung yaitu adalah jadiin saya keluarkan. Kacang 30 berarti 30 per 40. 3 jumlahnya kan ada 30, misalnya apa? 40. Berarti 30 per 40. Dijadiin pecahan. Ya. Kemudian yang ini, yang domba, berarti 10 per 40 nisab. Dijadiin pecahan menjadi berarti 1 per 4. Kita sudah mengetahui pecahannya ya. Kita harus tahu dulu terhadap pecahannya. Berarti 30 kambing kacang kalau dijadiin pecahan menjadi 3 per 4. Ya. Kemudian 10 domba kalau dijadiin pecahan itu 1 per 4. Setelah kita mengetahui pecahan-pecahan tersebut, ya, setelah kita mengetahui pecahan ini, maka pecahan ini dikalikan dengan harga satuan. Coba dicatat urut, ya. Pertama dijadikan pecahan, dicatat.
Pertama dijadiin pecahan. Caranya gimana cara menjadiin pecahan itu? Caranya jumlahnya kambing itu ya dipresentase dengan apa? Dengan nisab. Kacangnya 30, nisabnya 40. Di persentasenya asalnya yaitu adalah berapa? 30/40. Dijadiin pecahan 3/4. Domba. Ya. Kalau domba tadi itu 10/40 dijadiin pecahan 1/4. Nah, sudah. Setelah kita mengetahui pecahan-pecahan ini, gampang. Nanti setiap dari pecahan ini dikalikan dengan harga satuan. Tulis. Pecahan dikalikan dengan harga satuan kambing, pasaran tadi itu. Di bajurinya ada, tapi di bajuri pakai dinar dirham ya, pakai dinar. Kita jadiin di sini jutaan aja uang kita biar gampang. Coba kita kali. Ya, kita kalikan. Ya. Tadi kacang harganya berapa satuannya? 1 juta. Ya. Domba satuannya 2 juta. Tadi bilangan pecahan dari kacang berapa? 3/4 kan begitu. Maka dikalikan aja. 3/4 dikali 1 juta. Jumlahnya berapa? 3/4 kali 1 juta. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 750.000 rupiah. Ya. 3/4 dikali 1 juta. Berapa hasilnya? 750.000 rupiah. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya kalau di kalkulator begini. Mungkin kali 150 ya, gimana ngitungnya? Ngitungnya ini gini. Perhati, tak contohkan. Nih. Cara ngitungnya kan 4, perhatiin Ramadan. Nih, diperhatikan ini. 3/4 berapa? 1 juta hasil 750. Ya apa ini maksudnya? Nah, ini kita praktekkan. Pertama, 3/4 ini dijadiin bagian dulu. Dibagi. Berarti 3/4, 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 sama 0,75. Sudah? 0,75 ini baru nanti dikali dengan 1 juta. Satu juta. 223. Paham ya? Cara ngitungnya begitu. 750. Berarti jumlah apa? Bilangan pecahan ketuan kambing muncul hasil apa? Hasilnya 750.000 rupiah. Yang ketahuan domba. Kita lihat pecahannya domba tadi. Pecahan domba yaitu adalah 1/4. Nah, 1/4 tadi domba itu. Dikalikan dengan harga satuan, harga pasaran 2 juta. Muncul apa? Kita hitung. 1/4 berarti 1 dibagi 4. Perhatiin. 1 dibagi 4 dengan segini. 0,25. Ini dikali dengan 2 juta. Harga satuan dikali 2 juta. Berarti 500.000.
Ya kan? Ketahuan sudah sekarang. Ya. Harga yang dituntut riayatil qimah yang dituntut dari kacang tadi itu berapa? 750. Yang dari domba 500.000. Ditambah aja 500.000 ditambah 750. Berarti 1.250.000. Setidaknya dia mengeluarkan kambing, satu kambing itu yang syarat 1.250.000. Ya mungkin nanti caranya datangkan orang yang ahli kambing tadi itu. Tanya, mana yang harganya 1.200.000? Oh, yang ini 1.250.000 atau lebih berhati. Ambil yang 1.500.000 lah. Ini 1.500.000. Boleh sudah mengeluarkan yang itu. Itu cara menghitung daripada biriayatil qimah yang ada di Bajuri. Kemudian la ilaha illallah. Ya. Di Bajuri juga dikatakan tidak boleh ya mengeluarkan zakat yang kualitasnya itu jelek. Nggak boleh. Kecuali kalau memang semuanya itu jelek. Dia punya 40 kambing. Ya. Nggak ada yang jelek. Ya, atau dia punya 45 kambing. Nggak ada yang jelek kecuali satu jelek. Kemudian dia keluarkan yang jelek saja, nggak sah. Ya. Kecuali kalau memang semuanya jelek, baru mengeluarkan yang jelek nggak apa-apa. Ya. Kapan kambing itu dianggap jelek? Di Bajuri dikatakan ada 5 keadaan. Yang pertama, ketika di fisiknya itu ada aib. Jelek itu, karena nanti harganya akan turun. Ya. Contoh misal matanya hilang 1. Cacat itu aib. Kan gitu. Kupingnya hilang 1, aib. Kakinya buntung, aib. Ini jelek ini, nggak boleh dikeluarkan. Atau yang kedua, sakit. Kambingnya sakit, yang dikeluarkan adalah kambing yang sakit. Ya, nggak bisa bangun. Maka ini boleh dikeluarkan. Yang ketiga yaitu adalah masih kecil. Kan paling kecilnya itu adalah jad'ah. Paling kecil yaitu ukuran paling kecil kambing yang boleh dikeluarkan yaitu adalah jad'ah. Apa jad'ah? Kambing yang sudah umur 1 tahun dan sedang berjalan menuju 2 tahun. Menuju menyempurnakan 2 tahun. Jad'ah. Itu paling kecil. Atau kalau kacang nanti adalah umurnya 2 tahun yang sudah masuk 3 tahun. Di bawahnya itu masih terhitung jika nggak boleh dikeluarkan. 4 yaitu adalah berkelamin jantan. Ini termasuk aib. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan zakat-zakat hewan ternak dari kemarin sampai ke kambing ini, kan rata-rata semuanya memang yang perempuan, yang betina. Jada'ah, perempuan, betina, jada'ah. Hikoh, bintu labun, kan perempuan semua, betina. Sehingga kalau mengeluarkan yang dzukur, mengeluarkan yang jantan, itu tidak cukup karena dianggap aib. Ya. Karena dianggap aib, begitu. Kecuali ada pengecualian untuk yang ini. Memang boleh diperbolehkan oleh syariat untuk mengeluarkan yang zakar. Contoh seperti mungkin kalian masih ingat, contoh seperti di zakat sapi.
Zakat sapi itu yang dikeluarkan tabi'ah atau tabi'? Tabi'. Dengan nas, boleh, itu dikecualikan. Kecuali kalau memang ada yang dikecualikan atau yang langsung diperbolehkan oleh syariat, maka nggak ada masalah. Selama syariat itu nas, harus pakai yang ini, nggak boleh ngeluarkan yang laki, yang jantan. Contoh lagi, seperti ketika seseorang punya onta 5. Orang kalau punya onta 5, kan wajib bagi dia mengeluarkan zakat kambing jaza'ah kan. Kan disebutkan di Bajuri waktu itu. Yang dimaksud dengan kambing di sini bebas, baik laki maupun baik jantan maupun betina di zakat ibil itu. Artinya yang nomor 4 ini kan nggak boleh ya, mengeluarkan jantan itu nggak boleh. Karena kalau kita perhatiin semua zakat al-masyiyah atau zakat hewan ternak tadi itu memang semuanya rata-rata adalah yang betina. Kecuali kalau memang ada pengecualian langsung dari syariat seperti yang sudah kita pelajari. Yang dianggap jelek, nakis, yang nggak boleh dikeluarkan, yaitu adalah ketika kualitasnya itu rendah, atau bahasanya ini yaitu adalah roda atau kualitasnya itu rendah, turun daripada harga pasaran. Sekali lagi, untuk mengetahui ini harus orang yang ahli perkambingan atau orang yang paham tentang kambing. Ya. Begitu. Orang yang kualitasnya rendah, kambing yang kualitasnya rendah. Mungkin ada satu musim yang mana kambing yang datang dari lembah fulan misalnya, itu harganya anjlok 50%. Mungkin, wallahu a'lam. Atau mungkin ada satu musim kambing yang mungkin warnanya itu agak ada kemerah-merahan, maka akan anjlok harganya di pasaran. Ini disebut dengan roda atau naub. Maka ini 5 perkara ini termasuk nakes ya. Nggak boleh gitu. Dengan catatan tadi, kecuali kalau semuanya jelek, maka boleh dikeluarkan, ya apa lagi. La ilaha illallah. Kemudian di Bajuri juga disebutkan bahwasanya itu ya. Gimana tadi? Kalau mau mengeluarkan lain jenis, maka harus memperhatikan harga pasaran dengan cara yang tadi. Kalau mau mengeluarkan yang cacat atau yang jelek, itu hukum asalnya nggak boleh, kecuali kalau memang yang ia punya hanyalah yang jelek saja. Dan juga di Bajuri disebutkan ada kambing yang disebut dengan apa? Terlalu bagus, ya. Khayyar ya. Contoh seperti kambing betina yang sedang hamil. Wah, ini melampaui pasaran. Gimana? Maka dikatakan hewan yang terlalu bagus, misalnya betina yang sedang hamil, itu tidak boleh dikeluarkan, dipakai untuk zakat, kecuali kalau si pemilik itu ridho. Jadi nggak boleh nanti petugasnya langsung ngambil yang itu, kecuali kalau si pemiliknya ridho.
Jadi intinya di sini syariat ingin ngasih tengah-tengah. Jangan yang jelek, jangan yang terlalu melampaui batas kebagusannya. Jadi yang tengah-tengah artinya harus ikut pasaran. Begitu. Dengan catatan kecuali seperti tadi itu ya. Dengan catatan kecuali kalau memang semua kambingnya itu begitu. Dia nggak punya kambing kecuali 40 kambing, tina hamil semuanya. Nggak tahu yang ngamilin siapa. Kan gitu ya. Nggak paham. Maaf. Watik syubha semuanya itu. Mubham. Ya, khair. Ya apalagi kalau seperti ini. Semuanya terlalu bagus semuanya, maka ya boleh dikeluarkan yang terlalu bagus, yang bagus-bagus itu. Ya khair insyaallah. Kemudian di bajuri juga disebutkan akhir bahwasanya kalau seandainya seseorang itu mempunyai kambing yang tempatnya berbeda-beda, maka tetap tolak ukurnya itu adalah ikut nisab. Misal di Lumajang punya kambing 20. Kemudian di Probolinggo punya 10, 30 sudah. Kemudian di Sidoarjo punya 10, 40. Wajib tidak dia mengeluarkan zakat? Wajib sudah. Karena di bawah kepemilikannya dia, di naungan kepemilikannya dia sudah mencapai nisab yaitu 40 walaupun di beda-beda desa atau beda-beda kota. Gitu. Berapa yang wajib dikeluarkan? Tetap ikut nisab, bukan ikut kota. Di mana yang wajib dikeluarkan? Ya dimanapun boleh memilih, asalkan di situ ada yang berhak untuk menerima zakat dari 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau sama-sama ada, ya tinggal milih. Di Lumajang ada, ya keluarkan yang di Lumajang, gitu. Mau dikeluarkan yang di Probolinggo, asalkan ada di Probolinggo, dan seterusnya. Paham ya? Itu sedikit daripada kita baca matanya. Nisabil ghanami arba'un. Awal daripada nisab zakat kambing itu 40 ekor. Wa fiha, di dalam 40 syatun, adapun satu kambing, jada'atun yang berupa kambing jada'ah, minad dha'ni, daripada domba. Jadi kalau mau mengeluarkan domba, keluarkan yang jada'ah. Jada'ah yaitu yang sudah umur 1 tahun masuk kedua. Aw saniyatun, atau berupa kambing yang saniyah, minal ma'zi, daripada kambing kacang. Kalau mau mengeluarkan yang kacang, keluarkan yang saniyah. Wasabaqa, dan telah berlalu apa bayanul jada'ati, keterangan, penjelasan, pengertian tentang jada'ah wa thaniyati, dan tentang thaniyah. Thaniyah yang sudah kita ketahui yaitu kambing yang sudah melewati 2 tahun dan sedang masuk di 3 tahun. Jadi 40 kambing wajib dikeluarkan zakat 1 kambing. Mau 1 kambing ini domba ataupun kacang nggak apa-apa. Catatannya itu jada'ah atau thaniyah. Wa qawluhu, dan ucapannya musannif, wa fi mi'atin, dan di dalam 100, wa ihda wa ishrin, 21, syatani, 2 kambing. Nah, ini banyak ya, jauh dari 40 baru itu kena 1. Kena 2-nya kapan? Kena 2 kambing nanti ketika dia punya kambing 120. Masya Allah, 120 2 kambing. Boleh milih, boleh minal dha'ni atau minal ma'zi. Setelah itu 3 kambingnya kapan? Wa fi mi'ataini, dan di dalam 200, wa wahidatin, dan 1, 201, salatsu syiyahin, 3 kambing,
wa fi arba'imi'atin, dan di dalam 400 arba'u syiyahin, 4 kambing. Tsumma kemudian fi kulli mi'atin, yaitu di setiap 100 tambahan 100 syatun, dianggap adapun berapa? 1 kambing. Ila diri zahirun, ada zahirun, ini jelas, ghaniyun, yang tidak membutuhkan anisyarhi, daripada keterangan lebih. Ya, gampang dihafal. 40 sampai 119 kena 1. 120 sampai 200 kena 2. 201 sampai 399 kena 3. 400 sampai 499 kena 4. Kalau sudah 100, lebih dari 400 itu nanti lihat. Kalau lebihnya 100, kalau 500 berarti 5 kambing. Gitu. 600, 6 kambing. 700, 7 kambing. Begitu. Adapun kurang daripada itu disebut dengan waqs, yang sudah kita jelaskan waktu itu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sudah. Mati.